Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Baik, barangkali kita bisa untuk memulai sesi ini. Mas bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Perkenalkan, Mas, nama saya Maimun Arya Filipus Marbun, alamat saya di Sumatera Utara. Oke, berarti saya saat ini sedang bertemu dengan Mas Maya, panggilannya Mas Maya. Ya, Mas, Mas Mai. Baik, Mas Mai. Mas Mai mungkin bisa untuk menceritakan keluhannya, apa yang sedang Mas Mai rasakan saat ini, dan bisa menjelaskan alasan yang mendorong Mas Mai datang ke tempat kami. Silahkan. Saat ini, Mas, saya sedang mengalami emosional yang kadang cepat naik gitu, Mas, karena disebabkan oleh isu-isu negatif yang sedang berada di sekitar saya, yang saya sebutkan tetangga saya, Mas. Oh, begitu. Saat ini jadi Mas Mai sedang emosional saat ini ya, akibat dari omongan jelek tetangga ya. Barangkali bisa diceritakan, Mas, omongan jelek tentang apa itu? Saat ini, Mas, saya sedang menekuni usaha kelontongan, Mas, sembako gitu, kelontong sembako. Dan saat ini karena banyak sekali isu-isu yang menjelekkan tentang usaha saya ini, yang mengakibatkan para pelanggan-pelanggan setia saya ini menjadi pindah. Dan itu isu-isu itu keluar dari tetangga saya sendiri, Mas, begitu. Jadi kondisi usaha yang sedang Mas Mai jalankan, yaitu toko usaha kelontong, sedang mengalami masalah akibat dari pelanggan setianya beralih ke toko lain akibat dari omongan jelek tetangga, begitu ya, Mas ya? Iya, Mas, begitu, Mas, tepat sekali. Bagaimana perasaan Mas Mai sendiri mengalami masalah ini? Ya otomatis, Mas, ya pertama saya pasti kecewa karena semua pelanggan saya kan sudah berpindah gitu. Di satu sisi saya ini menjadi gampang emosional gitu, karena efek kekecewaan ini gitu. Saya bisa memahami perasaan Mas Mai yang sedang merasa marah, kecewa, dan mungkin merasa tidak percaya tetangga Mas Mai sendiri bisa mengeluarkan omongan jelek tentang usaha yang sedang Mas Mai geluti. Iya, Mas, begitu. Begitu ya, Mas ya? Iya, Mas, benar. Dari cerita yang Mas Mai sampaikan tadi, saya bisa memahami apa yang sedang Mas Mai rasakan saat ini. Perasaan emosional, ada marah, kecewa, mungkin rasa tidak percaya. Tetangga sendiri bisa menjelek-jelekan usaha toko kelontong yang sedang Mas Mai jalankan. Mungkin sekedar saran dari saya, Mas Mai konfirmasi kembali dengan tetangga yang bersangkutan, apakah benar tetangga tersebut yang mengeluarkan omongan-omongan jelek tentang usaha yang sedang Mas Mai jalankan, karena bisa jadi mungkin ditakutkan itu usaha provokatif dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk memecah belah hubungan baik Mas Mai dengan tetangga. Kalaupun misalnya tetangga Mas Mai sendiri mengaku bahwa benar dia yang menyampaikan omongan jelek tersebut, mungkin Mas Mai bisa meminta secara baik-baik untuk agar tetangganya meralat ucapannya dan menarik ucapannya dan tidak mengulanginya, karena saya yakin usaha yang Mas Mai jalankan adalah usaha yang halal, usaha yang produktif, dengan menjual produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Begitu ya, Mas? Ya, begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Mai atas kedatangan di tempat kami. Mudah-mudahan permasalahan yang sedang Mas Mai alami bisa terselesaikan dengan baik dan Mas merasa nyaman kembali untuk menjalankan usahanya. Terima kasih, Mas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas.
Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Sebelum kita memulai, Mas, ada baiknya kita perkenalan nama dan tempat tinggal, Mas. Baik, perkenalkan, saya Wawan, saya berasal dari Tasikmalaya. Disapa akrabnya siapa ya, Mas? Biasa panggilan saya kalau di rumah ya Mas Awang gitu. Oke. Dengan Mas Awang, kedatangan Mas di sini, Mas, membicarakan keadaan atau problem apa, Mas? Jadi begini, Mas, dalam kondisi pandemi sekarang ini, pembelajaran daring dilaksanakan secara online. Begitu pula yang terjadi pada proses pembelajaran pada anak-anak saya. Saya adalah seorang tua dari 2 orang anak. Yang pertama laki-laki usia SMA, yang kedua perempuan usia SMP. Keduanya melaksanakan pembelajaran secara daring. Dampak dari pembelajaran daring ini bagi proses pembelajaran yang dialami oleh anak saya itu merasa kesulitan, baik dari daya tangkap materi maupun dari dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, akibat dari itu, kedua anak saya itu biasanya meminta bantuan saya untuk menjelaskan materi atau untuk mengerjakan soal. Nah, efeknya bagi saya ya, saya merasa terganggu, kadang-kadang merasa ya tertekan juga, karena saya juga harus belajar, saya juga harus mengerjakan tugas, kadang-kadang jadi pekerjaan saya terganggu begitu, Mas. Oh, berarti di sini yang Mas rasakan, apakah Mas susah memprioritaskan waktu ya, begitu ya, Mas ya? Ya, bisa dibilang demikian, Mas. Saya jadi kadang-kadang susah membagi waktu antara ketika bekerja, tiba-tiba anak saya hubungi, Pak, tolong jelaskan ini bagaimana maksudnya, atau Pak, tolong kerjakan yang nomor ini, kakak nggak bisa, misalnya gitu. Oh, kalau bisa saya simpulkan, berarti permasalahan yang sedang Bapak alami saat ini adalah bagaimana menghadapi masalah proses pembelajaran saat daring ya, Mas ya. Antara membagi waktu dengan anak dan membagi waktu dengan pekerjaan, begitu ya, Mas ya? Ya, betul begitu. Kalau saran dari saya, Mas, di sini kita bisa membuat 2 prioritas. Pertama, di sini Mas sudah bisa membagi waktu atau memprioritaskan pertama anak ataupun pekerjaan. Mas harus bisa membagi sebaik mungkin dan seteratur mungkin, Mas. Yang kedua, menjalin koordinator atau menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah atau guru terkait mata pelajaran yang diajarkan. Begitu, Mas. Sekian, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas.